Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kekuasaan dan politik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, Mimi Sarmila, NIM 19042071. Selanjutnya yaitu Iqbal Hadasi Putra, NIM 19042065. Muhammad Abdul Hussein, NIM 19042072. Muhammad Taufik Riyadi, NIM 19042074. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Kekuasaan itu sendiri merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan saja, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik itu sendiri merupakan suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan yang diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, karyawan, dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. Power atau kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kekuasaan itu sendiri merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Keterkaitan yang erat antara kepemimpinan dan kekuasaan mengharuskan pemimpin untuk mengetahui sumber kekuasaan yang dimiliki dalam melakukan wewenangnya, sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan. Memang seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya, namun sebetulnya kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan, sedangkan kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dan dengan orang yang dipimpinnya. Yang kedua itu arah dari pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan atau pemimpin terhadap bawahannya dan meminimalkan pentingnya bentuk pengaruh ke samping dan ke atas. Sedangkan kekuasaan selain berfokus pada pengaruh terhadap bawahan, juga berfokus pada pengaruh terhadap atasan maupun kepada sesama teman yang berada pada tingkat yang sama. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam cara implementasinya. Kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sedangkan kekuasaan lebih memfokuskan diri pada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Perbedaan yang keempat yaitu dalam pemilik kekuasaan. Kepemimpinan lebih merupakan kekuasaan yang dimiliki secara individual, sedangkan kekuasaan bukan hanya dapat dimiliki oleh individu tertentu, namun juga dapat dimiliki oleh beberapa atau sekelompok orang. Dasar atau sumber dari kekuasaan itu sendiri dibagi menjadi dua pengelompokan umum, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi individu dalam organisasi. Kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan memaksa atau menghadiahi wewenang formal dan kendali atas informasi. Yang kedua, kekuasaan personal. Kekuasaan personal tidak didasarkan pada posisi formal pada organisasi. Ada 3 dasar dari kekuasaan personal. Yang pertama yaitu kepakaran, yang kedua penghormatan dan kekaguman dari orang lain, serta yang ketiga yaitu karisma. Terdapat 9 jenis taktik dalam power atau kekuasaan yang biasa digunakan di dalam organisasi. Yang pertama yaitu rational persuasion. Ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti-bukti nyata agar orang lain tertarik. Yang kedua yaitu inspirational appeals, yaitu terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme
atau gairah pada orang lain, misalnya dengan memberikan penjelasan yang menarik tentang nilai-nilai yang diinginkan, kebutuhan, harapan, dan aspirasinya. Yang ketiga yaitu consultation. Ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang yang dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu yang terencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu ingredation. Ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan, memberikan pujian, atau sikap yang bersahabat dalam memohon sesuatu. Yang kelima yaitu personal apples. Ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memintanya untuk melakukan sesuatu karena merupakan teman atau karena dianggap loyal. Yang keenam yaitu exchange, yaitu pertukaran, terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan sesuatu keuntungan tertentu kepada orang yang dijadikan target sebagai imbalan atas kemauannya mengikuti suatu permintaan tertentu. Yang ketujuh yaitu coalition atau koalisi. Ini terjadi jika seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk atau sebagai alasan agar orang yang dijadikan target setuju. Selanjutnya yaitu pressure atau tekanan, terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan, atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. Yang terakhir yaitu legitimacy atau mengesahkan. Ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya, kekuasaannya, atau dengan mengatakan bahwa suatu permintaan adalah sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu power dalam politik. Kekuasaan dalam pembentukan hukum. Dalam hal ini, undang-undang di Indonesia berada pada kekuasaan legislatif dan eksekutif, di mana DPR bersama Presiden berwenang untuk membuat undang-undang. Sedangkan bila dilihat dari tata cara pemilihan anggota DPR maupun Presiden, itu melalui pemilu. Pemilu sendiri melewati proses perpolitikan yang berlangsung, di mana calon anggota DPR dan Presiden harus diusung dari partai politik yang telah terverifikasi oleh KPU. Dari kenyataan bahwa DPR bersama Presiden dipilih melalui parpol, kemudian setelah terpilih otomatis memiliki kekuasaan dalam membentuk hukum, maka bisa dikatakan bahwa kekuasaan di sini bukan hanya kekuasaan biasa saja, melainkan juga sebagai sebuah kekuasaan politik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa power dalam politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan ini menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Selanjutnya, sexual harassment, yaitu pelecehan seksual. Menurut Komnas, perempuan dapat dikategorikan sebagai penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan pernikahan, pemaksaan kehamilan, pedagang perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, pemaksaan aborsi, perbudakan sosial, eksploitasi seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, pengendalian atau kontrol seksual, prostitusi paksa, pelecehan seksual serta intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan. Pelecehan seksual terjadi akibat adanya bias gender dalam masyarakat, di mana citra hitam putih stereotip gender disosialisasikan secara terus-menerus, mulai dari keluarga sebagai agen sosialisasi pertama, kemudian lingkungan pendidikan sebagai lanjutan, hingga lingkungan kerja. Sosialisasi ini membentuk pola pikir bahwa laki-laki dianggap istimewa, memiliki kekuasaan atau kewenangan lebih atas perempuan, sehingga merugikan perempuan dan menghambat peran perempuan untuk menjadi mandiri dan rasional. Perlindungan hukum yang ada untuk melindungi korban pelecehan seksual tertuang di dalam Kitab Undang-Undang KUHP Bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu pasal 290 KUHP menyatakan hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara.
Penjatuhan pidana terhadap berbagai kasus pelecehan seksual mempertimbangkan rumusan dari KUHP yang ditafsirkan secara gramatikal mengenai kata-kata penjatuhan pidana maksimal, sehingga penjatuhan pidana harus di bawah atau sesuai dengan pasal di dalam KUHP, karena hakim tidak boleh memutus lebih tinggi dari yang telah ditentukan dalam KUHP. Selain itu, terdapat hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa sehingga narasumber tidak selalu menjatuhkan pidana maksimal. Hal ini berkaitan dengan dalam menjatuhkan pidana dalam satu kasus, hakim tidak boleh memiliki perasaan dendam dan penjatuhan pidana sesuai dengan keadilan di dalam masyarakat. Selanjutnya, definisi politik organisasional. Dahlan dalam Siswanto berpendapat bahwa politik organisasi merupakan setiap pola hubungan yang kuat antar manusia yang melibatkan sebuah kendali yang cukup mencolok melalui pengaruh kekuasaan dan kewenangan. Praktek politik dalam organisasi dapat dipicu oleh perbedaan pendapat antara anggota organisasi. Meningkatnya persepsi politik organisasi dapat memperburuk outcome pada organisasi. Dengan kepuasan kerja sebagai variabel yang sering diuji di dalam penelitian politik organisasi berpengaruh negatif terhadap berbagai sikap kerja karyawan. Menurut Kropanzano, politik organisasi berpengaruh terhadap variabel sikap kerja seperti kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Selanjutnya, perilaku politik yang sah dan tidak sah. Perilaku politik yang sah mengacu pada politik sehari-hari yang wajar atau normal. Misalnya, menyampaikan keluhan kepada penyelia, memotong rantai komando, membangun koalisi, menentang kebijakan atau keputusan organisasi lewat pemogokan atau dengan terlalu berpegang ketat pada ketentuan yang ada, dan menjalin hubungan keluar organisasi melalui kegiatan profesi. Selanjutnya, perilaku politik yang tidak sah merupakan perilaku politik yang menyimpang dari aturan mainan yang telah ditentukan. Kegiatan yang tidak sah tersebut meliputi sabotase, melaporkan kesalahan, dan protes-protes simbolis seperti mengenakan pakaian nyeleneh atau bros tanda protes, dan beberapa karyawan yang secara serentak berpura-pura sakit agar tidak perlu masuk kerja. Yang pertama yaitu ada realitas politik. Realitas politik itu sebuah bahasa untuk menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan realita yang seharusnya. Jadi, realitas politik itu merupakan sebuah paradoks dari realitas yang seharusnya. Bila realitas yang seharusnya adalah X, maka yang terjadi tersebut justru Y. Artinya, kalau mengacu pada realitas yang seharusnya, maka tentu saja janji politik itu suatu yang harusnya direalisasikan dalam realitas yang sesungguhnya. Berdasarkan kondisi tersebut, memang sedikit agak sulit untuk dikatakan sebagai manipulasi yang efektif bagi kesadaran publik. Agak sulit juga diterima bagi kaum-kaum yang moralis tradisional, di akar rumput yang cenderung terbatas akses informasi dan pengetahuannya. Namun, cara kerja politik pada faktanya dari beberapa abad yang berlalu berjalan dengan sistem dan cara yang sama. Dengan demikian, jika merujuk pada pendekatan opini publiknya, Lippmann mengatakan bahwa usaha aktor politik untuk mendominasikan pendapat publik dapat dibenarkan dengan alasan kepentingan politik para aktor di dalam menciptakan kenyataan politik yang berganda. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, paling tidak ada 3 unit analisis yang dapat dipilih, yaitu ada individu atau aktor politik, ada agrerisasi politik, dan ada tipologi kepribadian politik. Nah, dengan mengkombinasikan 3 pendekatan tersebut, akan dihasilkan sebuah model pendekatan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Setidaknya ada 4 model yang akan kita dapati. Yang pertama yaitu ada lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Yang kedua, ada lingkungan sosial politik yang langsung, yang mempengaruhi dalam bentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, kelompok, dan pergaulan. Yang ketiga, struktur kepribadian yang tercermin di dalam sikap individu. Yang keempat, lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika bertindak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang impression management atau manajemen kesan. Teori ini berasal dari tahun 1945 yang dikemukakan oleh Kenneth
Burke, seorang filsuf Amerika dan literatur Amerika, di mana ia menjelaskan tentang konsep dramatisme, metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik dan kata dan kehidupan sosial. Teori impression management ini menyatakan bahwa setiap individu atau organisasi harus menetapkan dan memelihara kesan yang kongruen dengan peran yang ingin mereka sampaikan pada publik, di mana pesan-pesan itu akan disebarkan kepada anggota lainnya dan ditangkap oleh anggota lainnya. Menurut Goffman dan dalam Reiser, ini impression management dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu pertama, melibatkan tindakan, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan loyalitas dramaturgis, misalnya dengan memupuk kesetiakawanan dalam kelompok, mencegah tim mengenali penonton dan merubah penonton secara bertahap sehingga penonton tersebut tidak terlalu banyak mengetahui mengenai aktor. Yang kedua, tentang disiplin dramaturgis, seperti menjaga kesadaran untuk menghindari kekeliruan dan mempertahankan pengenalan diri dan mengelola ekspresi muka dan nada suara pertunjukan aktor. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang defensive behavior atau perilaku bertahan hidup. Perilaku bertahan hidup ini terjadi di kalangan manusia dengan berbagai sebab dan akibat. Pada dasarnya, manusia wajib mempertahankan hidupnya selama ia hidup di dunia ini dengan berbagai macam rintangan dan hambatan yang ia jalani setiap aktivitasnya. Strategi bertahan hidup ini merupakan sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu atau perorangan dan rumah tangga yang miskin secara ekonomi sosial. Strategi bertahan hidup digolongkan menjadi 3. Yang pertama, strategi aktif, di mana strategi bertahan hidup dilakukan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua, strategi pasif. Strategi merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminimalisir pengeluaran keluarga sebagaimana uang yang ia dapatkan dalam hasil kerjanya. Ketiga, strategi jaringan, di mana strategi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan sosial yang ada, contohnya pertemanan dan rekan kerja. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang the ethics of behaving politically. William J. Flanagan pada tahun 2010 menjelaskan bahwa perilaku politik adalah proses-proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, di mana seseorang atau individu tersebut diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajiban guna melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik masyarakat terbentuk dengan berbagai cara. Pengaruh terbesar tetap pada lingkungan sendiri, yakni di mana lingkungannya itu sangat kritis dan sering melakukan diskusi, maka setiap masalah dan tantangannya itu akan diselesaikan secara bersama-sama. Ya, dan hal ini disebabkan oleh konstruksi perilaku dasar manusia ini masih mementingkan untung atau rugi bagi dirinya sendiri. Maksud dari untung rugi ini bukan hanya masalah materi saja. Ada juga bagaimana harapan atau ide ataupun juga pencapaian mereka bisa tercapai atau tidak. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi yang kami sampaikan pada saat ini yaitu tentang kekuasaan dan politik, yaitu pada hakikatnya kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan impersonal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakikatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat keseluruhannya.
bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Namun, kekuasaan politik yang sebenarnya terjadi tidaklah sesuai dengan realitas politik yang berkaitan dengan politik saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan jika ada materi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.